Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 255 15020711188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai case dapur warung Mr. Nur sebagai bahan dari remedial UTP saya di sini. Yang pertama, langsung aja kita bahas. Paling atas itu ada import Java Util Scanner. Ini digunakan supaya itu program itu bisa menerima input dari user. Nah, terus habis itu kita masuk ke kelas pertama, itu ada kelas pesanan. Dimana kelas pesanan ini adalah kelas abstrak class. Kenapa dibuat abstrak? Karena kelas ini dijadikan dasar atau template buat jenis pesanan lainnya. Jadi objek dari kelas pesanan ini nggak bisa dibuat secara langsung. Di dalam kelas ini terdapat atribut private string nama. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama pelanggan atau nama driver. Kenapa pakai private? Karena supaya atributnya itu aman dan nggak bisa diakses di luar kelas. Jadi konsep ini kan disebut encapsulation. Kemudian kita di sini ada konstruktor public pesanan string nama. Konstruktor ini dipakai untuk ngisi nilai nama saat objek dibuat. Lalu ada getter, di mana nih ada public string get nama, return nama. Ini fungsinya itu buat ngambil nilai nama tadi. Nah, di abstract class ini juga ada dua abstract method, yaitu get type dan get detail. Karena abstract method, berarti method ini tuh belum punya isi dan wajib di override oleh kelas turunannya atau anakannya saat akan digunakan. Terus itu kita masuk ke kelas selanjutnya, ada pesanan reguler, extends pesanan. Nah, ini pakai konsep inheritance. Jadi kelas pesanan reguler itu mewarisi semua atribut dan metode dari si kelas pesanan. Di kelas ini ada atribut tambahan, yaitu private string nomor meja, dipakai buat nyimpan nomor meja pelanggan reguler. Konstruktornya ini ada public pesanan string nama, string nomor meja. Super nama ini digunakan untuk memanggil konstruktor parent. Tadi yang ini yang ini tuh supaya atribut nama itu bisa langsung ke isi. Terus habis itu ada method override. Nah, tadi override kan ada get type dan get detail. Jadi kalau misalnya akan digunakan tuh pakai si override-nya ini. Jadi ada public string get type ini untuk mengembalikan tulisan si reguler. Terus ada method java get detail, ini mengembalikan detail nomor meja. Terus habis itu ada kelas pesanan prioritas, extend pesanan. Konsepnya tuh sama kayak si pesanan reguler, tapi bedanya pesanan ini khusus si prioritas, misalnya dari aplikasi online. Terus habis itu ada atribut tambahannya, yaitu private string aplikasi, dipakai buat nyimpan nama aplikasi. Contohnya itu ada GoFood, terus habis itu ada GrabFood dan lain sebagainya. Terus habis itu ada method get type, itu mengembalikan prioritas. Terus habis itu ada get detail, menampilkan nama si aplikasinya. Selanjutnya itu kita masuk ke kelas papan masak ini, jadi kayak pengelola dapurnya gitu. Kelas ini tuh yang ngatur semua si pesanannya. Di sini kan ada private static final in kapasitas sama dengan 4 ini. Artinya dapur itu cuma bisa menampung maksimal tuh 4 pesanan. Lalu ada private static in total selesai sama dengan 0. Variable static ini dipakai untuk menghitung total pesanan yang selesai. Kemudian ada private pesanan, daftar pesanan, new pesanan, array kapasitas ini. Nah, ini tuh array objek. Jadi kalau misalnya array ini tuh menyimpan objek dari pesanan reguler ataupun dari pesanan prioritas, karena keduanya tuh kan turunan dari si kelas parentnya tadi, kelas pesanan. Terus habis itu kita masuk ke metode yang pertama nih, ada tambah pesanan, string nama, string nomor meja. Metode ini tuh digunakan untuk menambahkan pesanan si reguler. Program melakukan perulangan dari indeks ke 0 sampai kapasitas akhir untuk mencari si slot kosong. Kalau misalnya ketemu 0, maka objek baru akan dibuat, new pesanan reguler.
nama, nomor meja, dan disimpan ke array. Jadi pesanan reguler itu akan masuk ke tempat kosong berikutnya. Lalu ada method overload, tambah pesanan, string nama diver, string aplikasi, boolean is prioritas. Digunakan untuk pesanan prioritas. Kenapa disebut overloading? Karena nama metodenya itu sama tapi si parameternya tuh beda. Nah, ini tambah pesanan ini. Nah, di metode ini semua isi array itu digeser ke sebelah kanan. Jadi, nih tadi in 1 sama dengan kapasitas min 1, i lebih dari sama dengan 0, i min min. Tujuannya tuh supaya pesanan prioritas bisa langsung masuk ke indeks paling depan. Jadi, prioritas itu akan didahulukan dibandingkan dengan pesanan biasa. Nah, terus habis itu ada daftar pesanan 0, new pesanan, nama driver, aplikasi ini. Artinya pesanan prioritas itu langsung pokoknya di depan antrian. Nah, terus habis itu ada method selesai pesanan. Digunakan saat pesanan paling depan tuh selesai dimasak. Kalau indeks 0 tidak kosong, maka total selesai plus. Jadi jumlah pesanan selesai itu bertambah. Kemudian semua array itu digeser ke kiri supaya antrian maju. Indeks terakhir dibuat 0 karena sudah kosong. Selanjutnya itu ada method batal pesanan in index. Nah, ini metode ini tuh digunakan untuk membatalkan pesanan pada posisi tertentu. Nah, jadi kalau misalnya user masukin indeks yang valid, maka isi array indeks itu dijadikan no. Lalu ada method tampilkan status. Metode ini digunakan menampilkan kondisi dapur. Saat ini program melakukan looping untuk ngecek isi array satu persatu. Kalau misalnya kosong, berarti dia bakalan nampilin si kosong ini. Kalau misalnya ada isi, maka ditampilkan tipe pesanannya apa, terus habis itu namanya siapa, dan detailnya. Terakhir ditampilkan juga total pesanan selesai. Nah, lanjut kita ke kelas mainnya itu. Di metode ini dibuat scanner tadi, scanner SC sama dengan scanner system in buat terima si input dari user. Kemudian ada objek papan masak, papan sama dengan new papan masak, supaya kita itu bisa pakai semua metode di kelas papan masak. Nah, lalu program itu ngecek nih if sc.has next in untuk mastiin input pertama itu berupa angka ini nantinya nunjukin jumlah perintah yang akan dimasukkan. Kemudian dilakukan looping for in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus supaya program itu membaca semua perintah satu persatu. Perintah dibaca itu menggunakan string perintah sama dengan sc.next. Setelah itu digunakan Java switch perintah. Nah, ini ada case reguler, case prioritas, case selesai, batal, status. Kalau misalnya prioritas tuh maka pesanan prioritas itu akan masuk ke paling depan. Kalau misalnya reguler, maka program menambahkan pesanan reguler. Kalau selesai, maka antrian depan dihapus dan total selesai bertambah. Kalau batal, maka pesanan pada indeks tertentu itu bakalan dihapus. Dan kalau status, maka program menampilkan seluruh kondisi dari dapur.